warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Distribusi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keuntungan sebuah produsen. Nah, distribusi itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya seperti kombinasi produk, kemudian juga optimalisasi barang yang dimuat pada sebuah pengiriman. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan bersama dengan dua rekan saya, yaitu Ruth Christine Sitomorang dan Yoga Widi Perwira dari kelompok 9 penelitian operasional K1 TNPB akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai penerapan metode integral programming dan knapsack dalam strategi pemilihan kombinasi produk yang optimal dimuat dan dikirim untuk memaksimalkan keuntungan total. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, berikut adalah permasalahan yang kami selesaikan dengan beberapa metode. Kami ditantang untuk menyelesaikan dua permasalahan. Di antaranya, yang pertama adalah perusahaan distribusi buah ingin mencari kombinasi produk yang optimal untuk dimuat dan dikirim dari warehouse Cibaku ke beberapa supermarket. Di antaranya, supermarket yang ada di Pantai Indah Kapuk, di Mampang dan Kosambi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan, memenuhi batasan kapasitas, waktu pengiriman dan biaya transportasi. Hal ini kami kerjakan dengan menggunakan metode integer programming, di mana kode Python-nya kami jalankan di Google Collaboratory. Selanjutnya yang kedua yaitu perusahaan distribusi buah mendapatkan tantangan untuk memaksimalkan keuntungan jumlah produk yang dijual jika produk yang dijual tidak boleh lebih dari jumlah produk yang tersedia, dan sasaran total pendapatan adalah tidak boleh kurang dari $1.000 atau sekitar 16 juta rupiah. Metode penyelesaiannya dengan knapsack dan codingannya dijalankan di Google Collaboratory. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi masalah kami menggunakan metode PICOS, di mana PICOS ini singkatan dari Population, Intervention, Comparison, Outcome, and Study Case, di mana population-nya atau pihak yang terkait itu adalah perusahaan distribusi buah dan supermarket yang ada di tiga tadi, yaitu di PIK Mampang dan juga di Kosambi. Selanjutnya intervention-nya itu teknik yang digunakan yang menjadi solusinya dengan menggunakan integer programming dan knapsack. Lalu untuk comparison-nya kami membuat perbandingan dengan berbagai jurnal dan artikel, Google Maps dan AI. Lalu untuk outcome-nya yaitu mencari keuntungan maksimum yang dapat diraih. Dan untuk study case-nya dengan pencarian dataset, sorting, filtrasi data, formulasi masalah, dan membuat codingan dengan bantuan AI. Lebih lengkapnya akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh rekan saya, Yoga. Berikut ini adalah dataset yang telah kami buat, mengumpulkan dari berbagai sumber seperti Kaggle, kemudian jurnal, dan juga ada penambahan data dari AI yang telah kami laksanakan. Berikut adalah data seperti gudang, destinasi, produk yang dikirim, jarak, kemudian ada biaya pengiriman per kilogram, harga jual per kilogram, dan minimal pengiriman. Semua data ini nantinya akan terpakai untuk penyelesaian masalah yang telah kita rencanakan tadi di PICOS. Kemudian ini adalah data kedua, yaitu data knapsack yang kami pisahkan dari data set sebelumnya agar mudah untuk dicari, karena menurut kami knapsack itu memiliki constraint yang berbeda. Selanjutnya untuk penyelesaian masalah akan dibahas oleh teman saya Fauzan. Nah, baik. Kami menyelesaikan permasalahan integral programming menggunakan Python yang dijalankan di Google Collaboratory. Nah, bisa dilihat kami menggunakan 3 lokasi pengiriman, yaitu Pantai Indah Kapuk atau PIK, kemudian Mampang, dan Kosambi. Apabila kita lihat pada setiap kodenya ini terdapat fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan ini berisi keuntungan dari masing-masing produk yang dijual per kilogramnya. Kemudian constraint ini atau batasan berisi batasan dari truk atau alat transportasi yang digunakan. Kemudian ada juga minimum pengiriman buah, yaitu setiap lokasi itu meminta berapa buahnya. Misalnya minimal pengirimannya ada 800 kg, kemudian dan seterusnya. Nah, selain itu ada juga batasan atau constraint dari biaya pengiriman, yaitu 30 juta. Nah, setelah kode-kode ini dijalankan, setiap kode ini memiliki keuntungan dan biaya pengiriman yang berbeda-beda, sehingga membuat kami dapat menentukan pengiriman mana yang paling menguntungkan dari ketiga lokasi pengiriman ini.
Nah, setelah dijalankan, kami menemukan bahwa keuntungan terbesar didapat apabila kami mengirim dari gudang Cibatu ke pusat distribusi Pantai Indah Kapuk dengan keuntungan sebesar Rp15.900.000. Sedangkan kalau kami mengirim ke Mampang itu hanya menghasilkan keuntungan sebesar Rp9.700.000, dan apabila kami mengirim ke Kosambi kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.900.000. Nah, pengiriman ke Pantai Indah Kapuk ini dapat kami hasilkan keuntungan sebesar Rp15.900.000 dengan mengirim 300 kg buah pisang, kemudian 1.000 kg buah pepaya, dan 1.200 kg buah jambu kristal. Nah, konstrain dan batasan ini itu kami peroleh dari pengolahan data yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan, tetapi mungkin apabila belajar dari materi-materi yang telah kami pelajari, ini mungkin agak berbeda ya dengan teori yang telah kami pelajari di kelas-kelas atau perkuliahan. Tetapi setelah kami menjalankan dan melakukan riset analisa ini, kami dapat mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, dan kami dapat mengolah data yang ada, kemudian kami proses menggunakan ETL atau extract, transform, dan log, sehingga kami dapat menghasilkan data yang dapat diolah seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga terkait knapsack. Oke, permasalahan kedua adalah knapsack yang digunakan sebagai solusi. Berikut ini adalah berbagai macam kode yang telah kami buat menggunakan bantuan AI. Seperti bisa dilihat di sini, untuk fungsi objektifnya terdapat total profit yaitu 1,8 juta X ditambah 4,5 juta Y ditambah 6 juta Z. Itu merupakan fungsi tujuan yang kami buat. Kemudian ada constraint atau weight limit, batas beban yang kami gunakan seperti X ditambah 2Y ditambah 3Z. Kemudian batas beban yang kita gunakan adalah 9, sehingga jumlah kombinasi yang ada nantinya tidak melebihi batas yang telah ditentukan, yaitu 9. Kemudian beban yang kami gunakan dalam satuan ton, menghasilkan solusi sebesar 3 ton pepaya, kemudian 1 ton jambu kristal yang akan memaksimalkan profit sebesar 20,1 juta rupiah. Sehingga didapatkan kesimpulan seperti ini: kombinasi produk yang optimal untuk dimuat dan dikirim supaya memaksimalkan keuntungan total tidak melebihi kapasitas yang ditentukan, yaitu 9 ton tadi. Kemudian minimal keuntungan harus di atas 16 juta. Solusi yang didapatkan adalah mengirimkan 6 ton pepaya dan 3 ton jambu kristal dengan maksimal keuntungan sebesar 20,1 juta rupiah. Mungkin tantangan yang kami dapat adalah banyaknya constraint yang kita otak-atik sehingga mendapatkan solusi yang optimal. Kemudian permasalahan seperti codingan data yang kurang optimal sehingga mungkin kita rubah-rubah sedikit. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fauzan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi analisis data dari kami. Seluruh hasil kerja keras kami merupakan bentuk usaha kami dan juga tim pengajar yang telah membantu kami dengan ilmu-ilmunya yang semoga akan bermanfaat di masa depan nantinya. Mungkin saya akan tutup dengan pantun ya. Petani di desa mengolah lahan. Cakep. Mengolah di lahan, air sangatlah butuh. Cakep. Terima kasih dan mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.